逃げるんじゃない。いやいや、俺三楽じゃなくて三層楽ですから。嘘つけ。 Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kita akan melanjutkan perjalanan Shanraku bermain Shangri-La Frontier episode ke-21. Ih, wibu. Dibuka dengan menampilkan seseorang yang sedang duduk di sebuah ruangan dengan piala-piala yang berjejer. Tampak dia sedang membicarakan Shangri-La Frontier. Dan ya, dia adalah pro gamer Kei Uomi atau Oikazo. Kita panggil saja Uomi. Uomi nampaknya sedang bersiap untuk turnamen besar, jadi dia belum bisa memainkan Shangri-La Frontier lagi. Apalagi setelah kemenangan melawan Wazaemon, Uomi masih kepikiran ingin memainkan Shangri-La Frontier lagi. Tak lama, Uomi menerima pesan dari Hizutome atau Sanraku yang menyuruhnya untuk langsung memeriksa inventaris. Uomi merasa tak mau tertinggalan, maka dia secepatnya memeriksa inventaris. Setelah itu, trio kesatria berkumpul di kafe tempat biasa mereka berkumpul. Di sana, Sanraku semangat sekali bercerita tentang baju zirah dan senjata yang ada di dalam inventaris. シャクの全プレイヤーを相手取っても勝てそうだぞ。 Tapi Pensilgon mengatakan jika alat-alat itu saat ini tidak bisa digunakan karena alat-alat itu butuh sumber energi yang disebut reaktor either non-standar. Item yang bahkan Pensilgon belum pernah dengar dan tidak tahu di mana mendapatkannya. Sebelum Sanraku menjadi tidak bersemangat karena tidak bisa menggunakan alat itu, Oikazo mengatakan jika dia punya reaktor either non-standar. Itu membuat Pensilgon dan Sanraku terkejut bukan main. Dikatakan jika Oikazo mendapatkannya dari pertarungannya melawan Kirin. Tapi sayangnya untuk sekarang reaktor itu dalam keadaan rusak. Bahkan semua pandai besi tidak bisa memperbaikinya. Pensilgon mengatakan jika mereka butuh pandai besi spesial. Sanraku lalu menawarkan untuk memperbaiki reaktor itu. Sanraku berpikir jika dibutuhkan pandai besi spesial, maka jawabannya ada di Rebituza. Oikazo mengizinkan Sanraku membawa reaktor itu, tapi dengan syarat Sanraku harus menceritakan bagaimana cara membuka skenario unik. Dan dengan gampangnya Sanraku setuju. Tapi bukan tentang Rebituza. Sanraku hanya menceritakan bagaimana cara dia menemukan skenario uniknya. Mendengar itu, Pensilgon terkejut dan ikut penasaran. Sanraku lantas bercerita tentang bagaimana dia melawan Dekagon sendirian sampai titik darah penghabisan. Tapi tentu saja hal itu tidak akan mau dilakukan oleh Oikazo dan Pensilgon karena sangat berbahaya dan mustahil dilakukan. Setelah itu, Pensilgon meminta kepada Sanraku mengembalikan barang yang dia titipkan. Rupanya, Pensilgon menitipkan timbangan hadiah kepada Sanraku. Alasan Pensilgon menitipkan item ini kepada Sanraku adalah agar item timbangan hadiah tidak hilang ketika Pensilgon terbunuh oleh Saigel Zero. Saat pemain PK terbunuh, item yang ada di penyimpanan akan disita dan dijual untuk melunasi karma point atau kesalahan. Tapi dengan melakukan laundering atau pencucian bisa membuat item yang dirasa berharga masih aman. Intinya, barang yang bukan milik kita tidak akan disita karena timbangan hadiah bukan milik Pensilgon tapi milik organisasi timbangan emas. Jadi timbangan ini digunakan Pensilgon hanya untuk menyembunyikan hasil jarahan yang dia dapat dari pertarungan melawan Wazaemon, yaitu kitab kebenaran sang penjaga makam dan pin bunga doa masa lalu. Pensilgon lalu mengatakan jika perburuan unik monster sangat menguntungkan. Pensilgon lalu menawarkan Sanraku dan Oikazo untuk membentuk sebuah klan. Tapi untuk penentuan siapa ketua klannya, mereka melakukan gunting batu kertas. Dan terpilihlah Pensilgon sebagai ketua.
Sebagai ketua, Pencil Gun punya tugas untuk menentukan apa nama klan mereka. そもそも反射速度でこいつらに勝てるわけなかった。今頃気づいたか。 Dan akhirnya dipilihlah nama Wolfgang sebagai nama klan mereka. Tiba-tiba masuklah salah satu player dari sebuah klan. Dia bertanya tentang trio yang mengalahkan monster unik baru-baru ini, yaitu Arthur Pencil Gun, Oikazo, dan Sanraku. Dan mau tidak mau, mereka harus kabur. Wibu, lari ada wibu. Wibu, lari. Dalam pelarian, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah jalan. Dan hanya Sanraku yang tersisa yang masih dikejar. Sampai di gang buntu di mana Emul sudah menunggu. Sanraku datang telat. Emul lalu membuka pintu Rebituza dan Sanraku kabur ke sana. Sesampainya di Rebituza, Sanraku lantas mencari Vash. Tapi Vash sedang tidak ada di tempat. Karena Vash tidak ada, jadi Sanraku pergi menemui Bilak, berharap dia bisa memperbaiki reaktor itu. Tapi ternyata Bilak tidak bisa memperbaikinya. Bilak mengatakan jika hanya pengrajin kuno yang dapat memperbaiki barang dewa. Karena hanya Vash yang bisa memperbaiki itu, Sanraku sempat ingin melupakan reaktor itu dulu sampai Vash kembali. Tapi Sanraku tiba-tiba mempunyai ide dalam kepalanya. Rupanya Sanraku berencana ingin merubah Bilak menjadi pengrajin kuno. Jelas Bilak menolak. Tapi Sanraku berusaha meyakinkan Bilak. Setelah Sanraku memberikan pencerahan kepada Bilak, Bilak akhirnya luluh dan mau mengikuti saran Sanraku. Dan dimulailah rencana peningkatan Bilak. Episode 21 pun selesai. Episode ke-22 dibuka dengan rencana pengembangan Bilak menjadi pengrajin kuno. Bilak bilang jika untuk menjadi pengrajin kuno dibutuhkan dua hal. Yang pertama, warisan dari zaman dewa. Dan yang kedua, benda yang disebut unit application sihir. Lalu mendengar tentang senjata dewa, Sanraku terpikirkan sesuatu dan menggunakan gelang kunci menuju inventaris. Beberapa saat kemudian, Sanraku kembali dengan membawa pedang Wazaemon. Ya, jika diperlukan senjata warisan dewa, maka pedang Wazaemon juga termasuk salah satunya. Bilak tentu sangat terkejut karena Sanraku memilikinya. Pedang ini didapatkan Sanraku setelah mengalahkan Wazaemon. Tapi sayangnya pedang itu belum bisa berfungsi. Sedangkan yang dibutuhkan Bilak adalah senjata yang berfungsi. Jadi agar pedang itu berfungsi, reaktor non-standar harus diperbaiki. Tapi menurut Bilak, pedang ini sudah cukup karena kondisinya masih bagus. Jadi Bilak berencana ingin membongkarnya. Tapi Sanraku langsung melarang karena dia butuh izin dari seseorang untuk melakukannya. Karena pedang itu dari inventaris, jadi kepemilikannya menyangkut 3 orang, yaitu Sanraku, Oikazo, dan Pencil Gun. Jadi Sanraku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Mendengar itu, Bilak mengurungkan niatnya dan beralih mencari unit aplikasi sihir terlebih dahulu. Bilak lalu membuka peta khusus. Tujuan mereka adalah reruntuhan kejayaan masa lalu. Tapi Sanraku sedikit penasaran dan mengambil peta itu untuk dilihat. Setelah dilihat, tempatnya cukup jauh, yaitu ada di pertengahan jalan menuju kota ke-11, Elementar. Tiba-tiba Sanraku melihat daerah bernama Reruntuhan Kegelapan yang tandus. Dia jadi teringat jika dia perlu mencari item untuk membuka bonus skenario unik. Dan saat itu Vash bilang jika Sanraku harus mencarinya di Reruntuhan Kegelapan yang tandus. Sanraku menjadi sangat bersemangat. Sebelum berangkat, rupanya Bilak akan ikut. Sanraku bingung bagaimana cara membawa 2 ekor kelinci keluar kota. Sanraku berpikir jika Bilak juga bisa berubah jadi manusia sama seperti Emul. Tapi Bilak mengatakan jika dia tidak bisa melakukannya. Tapi sebagai gantinya, Bilak dan Emul bersatu menjadi sebuah mantel dan shawl.
的なバーコードとはトマフラーですわ。 Sebelum berangkat, Sanraku menetapkan titik respawnnya di Rebetuza terlebih dahulu. Tujuan pertama mereka adalah Ngarai Jiwa Kuno. Sejarahnya, tempat ini adalah bekas perang zaman dahulu, tapi pertempuran harus dibatalkan karena kedatangan monster. Saking banyaknya korban tewas sampai-sampai menyebabkan racun menutupi daratan ini, mengubahnya menjadi sarang makhluk undead yang membenci makhluk hidup. Begitulah kata Emul bercerita. Akhirnya mereka sampai di kota keempat, Forfolkshire, dengan selamat tanpa dicurigai. Sebelum ke Ngarai Jiwa Kuno, Sanraku terlebih dahulu mampir ke toko item untuk membeli air suci. Tadinya begitu, tapi setelah melihat harganya yang mahal, Sanraku hanya membeli anti racun untuk Emul dan Bilak saja. Dan perjalanan mereka pun berlanjut ke Ngarai Jiwa Kuno. Akhirnya mereka sampai ke Ngarai Jiwa Kuno. Saat sampai, suasananya sangat tidak enak. Bahkan udaranya pun beracun. Tapi untungnya Emul dan Bilak telah membeli anti racun. Saat sedang berjalan, Bilak menyadari jika Sanraku tidak terpengaruh oleh racun. Padahal dia tidak meminum anti racun. Lalu Sanraku memberitahu jika ini semua karena tanda Leikagon. Apapun yang lebih lemah dari level Sanraku, maka itu tidak akan mempan, termasuk mantra sihir dan racun. Lalu tiba-tiba ada seekor monster naga tengkorak bernama Wyvern Zombie mendekati mereka. Saat akan menyerang, Wyvern Zombie menyadari tanda kutukan Sanraku. Dia jadi takut dan justru lari terbirit-birit. Perjalanan mereka terasa aman karena tanda Sanraku. Tapi itu hanya sebentar, sampai mereka dihadang oleh ksatria berkuda tanpa kepala yang tidak lari melihat tanda Sanraku. Artinya levelnya di atas Sanraku. Dan ksatria tanpa kepala itu bernama Jenderal Dullahan. Mereka pun siap bertempur. Jenderal Dullahan mulai menyerang. Sanraku menyiapkan skill ignition. Sanraku maju untuk menyerang dan tebasan pertama diberikan oleh Jenderal Dullahan membidik kepala Sanraku. Tapi Sanraku berhasil menghindar. Pertempuran sangat sengit terjadi. Sanraku berkali-kali bisa menghindar dari tebasan Jenderal Dullahan. Sanraku tahu jika Jenderal Dullahan mempunyai level lebih tinggi darinya. Tapi dia tidak merasa terancam sama sekali. Rencana Sanraku adalah menurunkan Jenderal Dullahan dari kudanya. Sanraku berlari berputar, mengeluarkan Vorpal Blade Tag, dan menimbulkan tebasan teleportasi dari belakang Jenderal Dullahan. Jenderal Dullahan pun berhasil dijatuhkan dari kudanya. Sekarang giliran Bilak untuk unjuk gigi. Dia mempersiapkan palunya untuk memukul tubuh Jenderal Dullahan yang terjatuh. Bilak mengeluarkan skill Megaton Swing. Megaton Swing! Tubuh Jenderal Dullahan berhasil dipukul sampai terhempas jauh ke atas. Selanjutnya giliran Sanraku dan Emul. Emul mempersiapkan buku sihirnya. Sanraku menggunakan skill Moon Jumper lalu dikombinasikan dengan Six Bot Leap. Alhasil, Sanraku terbang melesat ke atas. Kemudian, Jenderal Dullahan yang terhempas berhasil meraih bebatuan dan mengganti arah menyerang Sanraku. Sanraku dengan mudah menghindar, dan Sanraku mengaktifkan ignition-nya. Rupanya, ignition ini berfungsi untuk meningkatkan keberuntungan Sanraku. Sanraku menyerang dengan tangan kosong yang disebut dengan skill Hand of Fortune. Hand of Fortune! Selanjutnya giliran Emul menggunakan Magic Eight-nya. Di bawah, Bilak sudah bersiap menerima umpan dari Sanraku. Dan skill palu berapi yang disebut Titan Blast dikeluarkan.
Tubuh Jenderal Dullahan pun terpental sampai mengenai kudanya sendiri dan Jenderal Dullahan berhasil dikalahkan. Sanraku mendapat item rampasan yaitu pedang Jenderal Dullahan yang bernama Pemenggal Jenderal Dullahan. Sanraku berencana menjualnya karena keadaannya sudah berkarat, tapi Bilak ingin memeriksanya. Setelah memeriksanya, Bilak bilang jika pedang itu belum mati, dia bisa memperbaikinya. Iseng, Sanraku lalu ingin melihat statistik Bilak. Sanraku terkejut karena Bilak berlevel 98, jauh di atas Sanraku. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju area bos. Dan tepat saat mereka berjalan, mereka diintai oleh sosok misterius. Siapakah itu atau apakah itu? Episode ke-22 pun berakhir. Dibuka dengan melanjutkan perjalanan Sanraku di ngarai jiwa kuno bersama dua kelinci Rebituza, Emul dan Bilak. Perjalanan mereka terasa aman berkat tanda kutukan Sanraku. Bukan hanya kebal racun, tapi monster juga lari ketakutan. Karena itu juga alih-alih berjalan, Emul dan Bilak malah nyantol di gendong Sanraku. Saat berjalan, Sanraku bertanya, kira-kira apa yang ada di atas sana? Sanraku berpikir jika lewat atas mungkin saja bisa lebih cepat. Bilak mengatakan jika ingin mati silahkan saja. Emul mengatakan jika di atas ngarai jiwa kuno ada monster bernama Kristal Scorpion. Mereka adalah monster yang menyerang secara berkelompok, jadi susah untuk dilawan. Bahkan Bilak sekalipun tak ingin melawannya. Sekilas Sanraku melihat sesuatu yang mirip kalajengking. Emul dan Bilak menjadi panik karena jika itu Kristal Scorpion, tamatlah sudah. Melanjutkan perjalanan, tidak ada satupun monster yang berani mendekat. Sampai tiba mereka menemukan sebuah kubah hitam besar. Karena menurut mereka ini adalah area bos, mereka pun memasukinya tanpa ragu. Di dalam sana sangat gelap, mereka harus berjalan sampai tiba-tiba sesosok monster melintas dan menghadang. Dia adalah Hamin Lich. Tanpa pikir panjang, Sanraku menyerang lebih dulu sebelum Hamin Lich menyerang. Tapi saat Sanraku menebas, ternyata tebasan Sanraku tembus. Ternyata Hamin Lich hanya bisa diserang dengan atribut suci saja. Hamin Lich lalu mengeluarkan racun yang sangat pekat. Bahkan dikatakan jika racun di area ngarai ini, dialah sumbernya. Tapi untungnya mereka tidak menerima damage terlalu fatal karena tanda kutukan Sanraku. Sanraku khawatir mereka terjebak dalam kebuntuan karena tidak ada yang bisa saling serang. Tapi Bilak mempunyai sebuah rencana. Dia meminta Sanraku untuk memberinya waktu sebentar. Hamin Lich menyerang lagi. Sanraku bergegas maju dengan Emul yang berada di lengannya. Sanraku menyuruh Emul menggunakan Rabbit Gun, Turn Palm. Awalnya Emul tidak mau, tapi Sanraku membujuk Emul. Dia akan memberikannya wortel nanti. Sebenarnya tugas mereka hanya mengulur waktu untuk Bilak. Emul bersiap mengeluarkan sihirnya. Itu berhasil membuat damage untuk Hamin Lich. Sementara Bilak terlihat mempersiapkan sesuatu dengan pedang pemenggal Dullahan dan air suci. Ternyata Bilak berencana merubah senjata pemenggal Jenderal Dullahan menjadi senjata yang bisa melukai Hamin Lich. Bilak terus mengasah pedang itu, sementara Sanraku dan Emul mengulur waktu. Tangan hitam mulai keluar dari tanah. Sanraku berusaha menghindar sembari Emul menembakkan sihirnya. Hamin Lich mulai kesal. Dia mengeluarkan sihir hitam lagi. Kali ini dia membuat dirinya berlipat ganda, di mana masing-masing dari mereka memegang senjata yang berbeda.
Sanraku sekuat tenaga berusaha menghindar, sampai akhirnya senjata yang disiapkan Bilak pun selesai. Bilak melempar pedang itu ke arah Sanraku, pedang pemenggal Jenderal Dullahan yang sudah dilapisi air suci. Tapi karena tidak ditempa dengan perapian dan hanya diasah saja, pedang ini sangat rapuh. Bilak bilang pedang ini hanya bisa bertahan sampai 8 kali ayunan sebelum patah. Artinya, Sanraku harus mengalahkan Haminglitz dalam 8 tebasan atau tidak ada kesempatan lagi. Haminglitz mulai bernyanyi, tepatnya 7 Haminglitz. Itulah sebabnya mereka dinamakan Haminglitz. Haminglitz menyerang lagi. Bilak bergegas menaiki punggung Sanraku. Sebelum melawan, Sanraku harus mencari tahu dulu beberapa hal tentang klon Haminglitz. Serangan demi serangan dari klon Haminglitz dilancarkan. Sanraku menyadari jika tubuh yang asli tidak menerima damage, tapi dia sempat tersentak. Artinya dia adalah tipe monster, di mana yang asli dan klon semuanya berbagi HP. Dan melihat dia tersentak menerima beberapa pukulan, menunjukkan jika HP-nya cukup rendah. Sanraku mempunyai rencana. Dia melempar Bilak ke udara, lalu Emul bertugas menyerang dengan sihirnya. Sementara Sanraku memberikan buff kepada dirinya, buff yang hanya bisa digunakan setelah 10 menit pertarungan dimulai. Sanraku menggunakan overheat. Buff ini menambahkan bonus ke semua statistik selama 5 menit, tapi membagi setengah statistik setelah itu. Sanraku lalu mengkombinasikan dengan nitrogen. Waktu penggunaan hanya 1 detik dengan mengambil 20% dari maksimal HP sebagai damage-nya. Emul lalu menyerang klon dari Haminglitz dan terlihat tubuh aslinya. Jalan terbuka untuk Sanraku. Dia melesat dengan 6 boat leap dan 1 klon berhasil dipenggal. Satu persatu klon Haminglitz dikalahkan. Melihat Sanraku berusaha melawan, Bilak juga tidak mau kalah. Sampai akhirnya tersisa tubuh asli Haminglitz. Dia mengeluarkan asap beracun lagi. Sanraku melempar Emul ke udara. Dari atas, Emul menembakkan Magic Edge. Tepat mengenai Haminglitz, membuat dia goyah. Dan inilah kesempatan Sanraku. Dia menggunakan skill Glowing Pierce. Pedang Sanraku menancap di leher Haminglitz. Tidak cukup dengan 1 serangan, sekaranglah giliran Bilak dengan skill Fortress Breaker. Dan pedang dipukul dengan palu Bilak menembus kepala Haminglitz. Rupanya serangan ini terinspirasi dari pertarungan Oikatsu dan Pensilgon ketika melawan Kirin. Emul lalu terjatuh tepat di atas kepala Sanraku. HP Sanraku tersisa 1 karena itu. Pedang pemenggal Dullahan rupanya belum hancur, jadi masih bisa diperbaiki oleh Bilak. Dengan matinya Haminglitz, kabut beracun di ngarai jiwa kuno mulai menipis. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke kota Eichhold. Di sana, Sanraku, Emul, dan Bilak berpisah untuk sementara. 2 kelinci kembali ke Rebituza, sementara Sanraku berkeliling kota. Katanya, tapi bukan Sanraku namanya jika bermain aman. Yap, Sanraku rupanya mempunyai rencana untuk melawan Kristal Scorpion. Dan episode 23 pun berakhir. Episode ini dibuka dengan menampilkan Sanraku yang sudah bersiap menaiki tebing tempat Kristal Scorpion berada. Dengan menggunakan Moon Jumper lalu dikombinasikan dengan Six Leap Boot, Sanraku melesat cepat ke atas.
して六層飛び。 Sanraku sangat bersemangat jika mendengar ada monster yang lebih kuat, apalagi levelnya di atas 100. Setelah mendaki dengan semangat, akhirnya Sanraku sampai di atas. Di sana banyak sekali kristal bertebaran. Tempat itu bernama Tebing Sarang Kristal. エリアじゃないの。 Saat sedang mencari kristal Scorpion, dari belakang Sanraku diserang kristal Scorpion. Rupanya mereka adalah tipe monster yang suka berkamuflase. Kristal Scorpion menyerang semakin barbar. Sanraku hanya bisa menghindar. Misi Sanraku ke tempat itu sebenarnya hanya ingin mencari material langka. Jadi dia tidak perlu mengalahkan kristal Scorpion. Di saat Sanraku kesulitan melawan satu kristal Scorpion, tiba-tiba muncul banyak sekali kristal Scorpion. Sanraku terkejut. Dia mengingat perkataan Bilak jika kristal Scorpion adalah monster yang menyerang secara berkelompok. Tamatlah sudah riwayat Sanraku. Dia tidak bisa kabur kemana-mana. Kelompok kristal Scorpion itu menyerang bersamaan dan Sanraku pun harus mati. 確かに。こりゃ終わりだ。 Sanraku kembali respawn ke Rebituza, di mana di sana sudah ada Emul yang sedang tiduran. Saat respawn, Emul terkejut dan akhirnya mengetahui jika Sanraku telah melawan kristal Scorpion. Emul pun marah-marah ke Sanraku, tapi Sanraku langsung menyogok Emul dengan wortel. Emul pun diam dan melupakan marahnya. Sekali lagi, Sanraku kembali ke kota Egghold dan ingin mencoba melawan kristal Scorpion lagi. Di percobaan kedua, Sanraku berjalan mengendap-endap. Dia menuju ke suatu tempat, yaitu sebuah kristal hitam. ピッケルを叩きつけてねと言わんばかりの色鮮やかなあのポイント。 Saat Sanraku ingin menambang kristal itu, tak sengaja cangkulnya membentur kristal di belakangnya, membuat suara gaduh. Tentu itu mengundang Scorpion kristal datang, dan dua kristal Scorpion menyerang Sanraku. Tapi kali ini Sanraku sudah bersiap. Dia menggunakan combo Overheat, Climax Boost, dan Nitrogen. Saat dua kristal Scorpion hendak menghantam Sanraku, Sanraku melompat tinggi dan siap mencangkul kristal hitam itu tadinya. Tapi tiba-tiba sengat kristal Scorpion menusuk Sanraku dan Sanraku mati untuk yang kedua kalinya. Dia kembali respawn ke Rebituza dengan wajah kesal. Emul sudah menantinya di sana. Meskipun kalah, tapi bukan Sanraku namanya jika dia tidak membuat kejutan. Rupanya sebelum mati, Sanraku sempat mendapatkan kristal unik yang dia incar tadi. Intinya, kristal itu adalah kristal berharga yang memiliki kandungan sihir yang sangat padat. Sanraku akhirnya memutuskan untuk beristirahat dulu. Tapi sempat Sanraku teringat di mana kristal Scorpion menyerang dirinya dengan pikir panjang. Saat mereka bertabrakan, mereka saling menghancurkan. Dan sadar akan hal itu, Sanraku tidak jadi tidur. Dia berniat mendapatkan potongan-potongan sisa dari kristal Scorpion. Sanraku sangat penasaran. Sanraku ingin mencobanya sekali lagi. Tapi Sanraku berpikir, meskipun dia bisa mengambilnya, tapi bagaimana cara dia melakukannya? Saat Sanraku sedang berpikir, Emul bersiap membuka gerbang. Tapi sebelumnya dia meminum ramuan dulu. Melihat itu, Sanraku mempunyai ide. Apakah ide Sanraku? Di percobaan ketiga, seperti biasa, Sanraku dikeroyok oleh kristal Scorpion. Saat dirinya terkepung dari segala arah, kristal Scorpion menyerang secara bersamaan. なんちゃって六層飛び。 Tapi kali ini Sanraku mempunyai rencana. Dia melompat dengan Six Boat Leap.
kristal Scorpion bertubrukan dan saling menghancurkan. Sebelum terjatuh ke arah kerumunan kristal Scorpion, Sanraku menggunakan kunci inventorinya. Dia masuk ke dalam inventory. Jadi rencana Sanraku adalah dia akan menunggu di dalam inventory sejenak. Saat semua kembali aman, dia akan kembali ke Taman Sarang Kristal untuk mengambil pecahan-pecahan dari kristal Scorpion. Benar saja, saat Sanraku kembali dari inventory, sisa-sisa pecahan kristal Scorpion berserakan di mana-mana. Dan kristal Scorpion sudah tidak ada lagi. Rencana Sanraku berhasil. Sanraku panen item kristal Scorpion. Mengetahui rencananya berhasil, Sanraku kembali melakukan hal yang sama. Dikatakan jika jumlah kapasitas item yang dibawa player itu terbatas, semakin banyak item yang dibawa, maka semakin memperlambat player. Tapi dengan adanya inventory, Sanraku jadi tidak punya batasan untuk menyimpan item apapun, sebanyak apapun yang dia mau. Alhasil, kali ini Sanraku benar-benar panen item kristal Scorpion tanpa batas. Saat Sanraku melihat kembali item yang dia dapatkan, ternyata Sanraku belum mendapatkan item sengat kristal Scorpion. Sanraku berasumsi jika sengat kristal Scorpion terlalu keras untuk hancur jika hanya benturan kecil. Jadi bisa jadi sengat kristal Scorpion adalah item yang langka. Sanraku jelas menginginkan sengat itu. Saat satu kristal Scorpion muncul, Sanraku membulatkan tekadnya untuk mengambil sengat kristal Scorpion. Sanraku menyerang dan menargetkan sengat kristal Scorpion, tapi berkali-kali mencoba, sengatnya sangat keras. Tak sampai di situ, kristal Scorpion yang lain pun muncul dan ikut menyerang Sanraku. Jadi Sanraku berencana membuat satu titik serangan mengarah ke sengat kristal Scorpion. Sanraku menghindari serangan kristal Scorpion, lalu melompat ke atas sengatnya dan menunggu kristal Scorpion yang lain menyerang ke titik itu. Saat serangan sudah dekat, Sanraku akan langsung masuk ke inventory. Nampaknya hal itu berhasil. Serangan ke satu titik antar kristal Scorpion membuat retakan di sengat kristal Scorpion. Lalu Sanraku kembali lagi dan memanfaatkan retakan itu dengan skill Glowing Fierce. Dengan mengincar titik retakan itu, Sanraku berhasil membuat sengat kristal Scorpion hancur. Sanraku sedikit lagi bisa mendapatkan sengat kristal Scorpion yang langka. Sedikit lagi, sampai Sanraku sadar jika dia tidak bisa menjangkau sengat itu. Dan akhirnya terjatuh di sekumpulan kristal Scorpion. Dan ya, apa mau dikata, Sanraku akhirnya mati untuk yang ketiga kalinya. Saat dia respawn di Rebetuza, Sanraku menyesal dan sangat kesal. Padahal sedikit lagi dia akan mendapatkan item sengat kristal Scorpion. Tak mau berlarut dalam penyesalan, Sanraku berencana ke tempat Bilak untuk memamerkan item yang dia dapat hari ini. Dan episode ke-24 pun selesai. Ya, kenapa terakhir? Karena ini adalah episode terakhir dari season 1 anime Shangri-La Frontier. Ya udah,
Kita langsung aja. Episode kali ini dibuka dengan kekaguman Bilak dengan material-material langka yang dibawa oleh Sanraku. Banyak kristal-kristal langka yang dikumpulkan Sanraku membuat Bilak tak berhenti terkagum-kagum. Apalagi setelah Sanraku mengeluarkan item dari Scorpion Crystal, Bilak semakin menjadi-jadi. Tapi saat ia belum mengatakan Sanraku gagal mendapatkan sengat Scorpion Crystal, Sanraku langsung membungkamnya dengan wortel. Hai, iko dakara ninja. Sanraku bertanya, apa yang bisa dibuat Bilak dengan kristal ini? Bilak lalu mengatakan dia bisa membuat senjata yang bagus dari kristal Scorpion. Tapi Bilak juga bilang jika kristal seperti ini bagusnya dibuat jadi aksesoris. Artinya ini bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pandai besi seperti Bilak. Pekerjaan seperti ini lebih cocok untuk pengrajin perhiasan. Jadi Sanraku bertanya di mana tempat perhiasan di Rebituza. Bilak memberitahu jika tidak ada toko perhiasan di Rebituza. Sanraku sempat frustasi. Dia mengira material-materialnya akan sia-sia. Sebelum Sanraku semakin panik, Bilak memberitahu jika dia punya kenalan yang bisa melakukannya. Tapi Bilak benci memanggilnya. Tapi demi Sanraku dan jiwa seorang pengrajin yang meronta-ronta, Bilak dengan terpaksa memanggilnya. Oh, baka miss. Chitokoi ya. Lalu tiba-tiba, wus, datanglah seekor kucing bernama Aramis. Seorang wakil kapten Musketeer in Boots dari negeri Cat Seed. Sepertinya Aramis menyukai Bilak. Lah, aneh. Padahal beda spesies gitu loh. Tapi saking tergila-gilanya, Aramis rela melakukan apapun demi Bilak, katanya. Tapi Bilak tampak malas dengan perlakuan Aramis. Tapi demi Sanraku, Bilak meminta tolong kepada Aramis agar Aramis mau bilang kepada temannya yang seorang pengrajin perhiasan di Arnyata untuk membuatkan aksesoris dari permata yang didapatkan Sanraku. Aramis kagum melihat permata itu. Aramis bilang jika tadinya dia mengira Sanraku adalah manusia setengah burung. Lalu Bilak memperkenalkan Sanraku sebagai manusia spesial karena dia telah ditandai oleh Leikagon. Dia juga telah mengalahkan sang penjaga makam Wazaemon. Lalu tiba-tiba Aramis menyerang Sanraku. Untungnya Sanraku sigap menghindar. Rupanya Aramis cuma mau menguji Sanraku. Akhirnya Aramis mau membantu Sanraku membuat aksesoris menggunakan permata yang dibawa. Aramis pun pergi membawa permata itu. Ternyata awal pertemuan Bilak dan Aramis adalah saat Bilak membuatkan senjata untuknya. Begitulah kata Bilak. Emul juga berkata jika Aramis lebih kuat dari apa yang terlihat. Hal itu diamini oleh Sanraku karena dia tahu tadi Aramis tidak berusaha sekuat tenaga menyerang Sanraku. Bahkan Bilak pun mengakui jika Aramis lebih kuat dari dirinya. Merasa lelah, akhirnya Sanraku memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu baru mencari unit aplikasi sihir. Setelah logout, ternyata Sanraku mendapatkan pesan dari Oikazo dan Poinsilgon. Mereka berdua ingin bertemu dan membicarakan sesuatu dengan Hizutome. Tapi karena dia sudah lelah, Hizutome akhirnya tidur saja. Setelah beristirahat, Sanraku kembali ke Rebituza dan bersiap menjalankan misi peningkatan Bilak dan mencari unit aplikasi sihir. Walaupun akhirnya dia tidak memperdulikan pesan dari Oikazo dan Poinsilgon. Misi hari ini adalah mencari unit aplikasi sihir di reruntuhan kemuliaan masa lalu. Tapi sebelumnya ternyata Aramis sudah kembali dari Kazeria. Dia mengatakan jika perhiasan Sanraku sudah berada di tangan yang tepat. Pengrajin perhiasan di Arnyata. Tujuan Aramis kembali adalah membantu Sanraku dan yang lainnya dalam misi peningkatan Bilak. Sanraku jadi bingung harus apa.
Tapi Bilak bilang jika Aramis akan tetap mengikutinya mau diizinkan atau tidak. Terlebih lagi Aramis mengatakan jika berita tentang Sanraku sudah tersebar di Kazeria. Jadi sekarang seluruh pasukan Kazeria sudah berada di pihak Sanraku. Rupanya Kazeria dan Rebituza adalah sekutu. Jadi dengan Sanraku menjadi anak buah Vash, otomatis Kazeria siap mendukung. Apalagi Sanraku telah berhasil mengalahkan salah satu monster unik. Pengaruh Sanraku sudah menjadi sangat besar. Sanraku bertanya, apalagi pengaruh yang bisa dia buat? Bilak mengatakan, karena sudah ada tanda Lekagon, maka Sanraku bisa dengan mudah mendapatkan manusia serigala atau manusia kadal sebagai pengantin. Selain itu, Bilak juga bilang, Sanraku bisa saja memicu perang jika tidak hati-hati. Akhirnya mereka berempat berangkat. Mereka tiba di kota Egghold. Emul berubah ke bentuk manusianya, sementara Aramis dan Bilak bersembunyi di balik jubah Sanraku. Mereka berdua selalu saja bertengkar. Saat sedang berjalan, Sanraku dan Emul berpapasan dengan seorang player dengan avatar gadis loli kecil imut. Sanraku awalnya tidak menghiraukan dan lewat begitu saja. Tapi cewek loli itu menatap Sanraku dan Emul. Emul menyadari itu. Gadis loli itu lalu mendekati Sanraku. Sanraku mulai panik. Dia mengira gadis loli itu hanya penasaran dengan kostum Sanraku. Sanraku coba menjelaskan, tapi gadis loli itu sudah tahu lebih dulu. Yang paling bikin terkejut bukan itu, tapi suara gadis loli ini seperti bapak-bapak. 確かフェスタメジェカフィエ赤森のウェザエモンを倒した3人のプレイヤー Dan gadis loli itu menyadari jika salah satu dari 3 orang yang mengalahkan Wazemon memakai kostum itu. Gadis loli itu juga tahu jika nama player itu adalah Sanraku. Gadis loli tapi bersuara bapak-bapak tua, avatar yang sangat aneh menurut Sanraku. Gadis loli itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin klan pengetahuan game The Library. Dia dipanggil Profesor. 私は考察クランライブラリのリーダー教授というものだ Tujuan dari klan ini adalah menganalisis pengetahuan di dunia Shangri-La Frontier. Profesor bertanya, apakah Sanraku pernah mengalami situasi skenario yang berbeda, di mana tidak seperti game lainnya yang memandu player dengan serangkaian cerita, tapi justru player sendiri yang harus mencari tanda-tanda kecil dengan cermat dalam skenario tersebut. Maksudnya di sini adalah skenario unik. Profesor lalu mengirim permintaan pertemanan kepada Sanraku. Profesor menawarkan agar Sanraku mau bergabung untuk mengeksplorasi kebenaran dunia. Dan episode ke-25 pun berakhir. Dan seperti info kemarin, episode ke-25 ini adalah episode penutup untuk season 1 Shangri-La Frontier. Jadi kita tunggu saja kapan season 2-nya akan rilis ya. Jadi setelah ini, kalian mau alur cerita anime apa lagi nih? Yuk tulis saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.